Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fariha. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengembangan kurikulum dan bahan ajar dengan tema KTSP 2006. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja pokok pembahasan pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian KTSP 2006. Yang kedua, karakteristik KTSP 2006. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan KTSP 2006. Yang keempat, alasan perubahan kurikulum KBK ke KTSP 2006. Dan yang kelima, prinsip pengembangan KTSP 2006. Baik, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih pengertian KTSP 2006. Dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, KTSP ini secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Setelah kita mengetahui pengertian KTSP, selanjutnya kita akan membahas karakteristik KTSP atau ciri-ciri KTSP itu sendiri. Yang pertama yaitu pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Nah, KTSP ini memberikan otonomi yang luas kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan disertai dengan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri sesuai dengan lingkungan sekolah atau kondisi sekolah dan kondisi peserta didik pada sekolah itu. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Nah, KTSP ini tidak hanya dikembangkan oleh kepala sekolah dan satuan pendidikan saja, namun masyarakat dan orang tua memiliki partisipasi yang tinggi ikut berperan dalam pengembangan KTSP ini melalui dan menyumbangkan ide-idenya melalui komite sekolah. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Tentunya KTSP ini dikembangkan oleh tenaga ahli yang profesional, satuan pendidikan yang profesional. Yang keempat yaitu tim kerja yang kompak dan transparan. Yang kelima, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam, mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketujuh yaitu KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang dapat diterima bagi kebutuhan siswa. Yang kedelapan yaitu KTSP dapat mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Jadi KTSP sebelumnya dinilai sangat berat dan sangat padat bagi siswa, sehingga pada KTSP 2006 ini dikurangi bebannya sekitar 20%. Yang ke-9 yaitu KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-10, KTSP ini menganut prinsip fleksibilitas atau fleksibel. Yang ke-11 yaitu KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi atau beraneka ragam. Yang ke-12 yaitu KTSP sejalan dengan konsep desentralisasi dan MBS, manajemen berbasis sekolah, serta tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. Setelah kita mengetahui
Apa saja sih karakteristik KTSP? Nah, pada slide kali ini kita akan membahas kelebihan KTSP 2006. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan. Yang kedua yaitu mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi tiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP ini mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, KTSP ini tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan KTSP, selanjutnya adalah kita perlu mengetahui kekurangan KTSP. Setiap hal yang ada di dunia ini pasti memiliki kekurangan, karena termasuk juga kurikulum ini atau KTSP 2006 ini juga memiliki kekurangan. Nah, apa saja sih kekurangannya? Yang pertama, yaitu kurangnya SDM atau sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga yaitu masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP ini secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktek pelaksanaannya di lapangan. Dan yang terakhir yaitu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Jadi, pada kurikulum sebelumnya, jam pembelajaran itu lebih banyak daripada KTSP ini, sehingga pada kurikulum KTSP ini pendapatan guru juga semakin sedikit. Setelah kita mempelajari kekurangan dan kelebihan KTSP, selanjutnya kita akan mengetahui dan mempelajari apa sih alasan perubahan kurikulum ini dari KBK ke KTSP. Kurikulum sebelum KTSP ini adalah KBK. Nah, ini adalah beberapa alasan yang saya rangkum, yaitu yang pertama, kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia sebelum KTSP adalah kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini memiliki konsep mengembangkan kemampuan dengan cara memberikan tugas-tugas tertentu dengan standar memberikan dampak dan hasil tertentu pada para siswa. Namun, dalam kurikulum ini, siswa hanya mendengarkan materi dari guru dan dituntut untuk mengembangkan potensinya dan berkompetisi dengan siswa lainnya. Sehingga pada tahun berikutnya diubahlah kurikulum KBK ini menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, tujuan dengan adanya perubahan ini adalah untuk membuat siswa menjadi lebih mandiri dengan cara memberdayakan satuan pendidikan tadi melalui pemberian otonomi kepada lembaga pendidikan, sehingga penerapan KTSP ini diharapkan dapat memperhatikan standar kompetensi yang digunakan untuk memacu para siswa lebih berkembang lagi. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui alasannya, kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum. Di dalam pengembangan kurikulum tentunya ada prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip efektivitas.
Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Yang ketiga prinsip kontinuitas. Yang keempat yaitu prinsip fleksibilitas. Dan yang kelima prinsip relevansi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip umumnya. Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Nah, yang pertama yaitu relevan dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang ketiga, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik, kondisi daerah dengan tidak membedakan agama, suku, budaya, adat, serta status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan di antara semua jenjang pendidikan. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Yang dimaksud belajar sepanjang hayat ini yaitu kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dan yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan masyarakat. Nah, kita sudahi pembahasan tentang kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.